Ciri orang yang tidak ikhlas, segala sesuatu pertimbangannya adalah dunia. Jika itu menguntungkan dunianya, dia akan lakukan. Jika tidak menguntungkan untuk dunianya, maka dia tinggalkan. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini adalah orang yang fakir, orang yang paling fakir ya di dalam kehidupannya. Karena hatinya akan selalu dalam kesempitan. Hatinya hanya terbatas kepada keinginan dan syahwat dunia. Dan demikian pula dalam kehidupan dunia yang kita pahami, orang kalau punya kualitas, para jamaah yang dirahmati Allah, kerjanya cukup kerja cerdas, ya. Dia mungkin tidak keras kerjanya, tapi kerjanya kerja cerdas, pakai kualitas. Maka sedikit yang dia lakukan bisa menghasilkan dunia yang besar. Begitu. Ketika orang punya kualitas. Nah, dalam kehidupan beragama kita juga demikian. Kalau orang punya kualitas iman, ya amalannya mungkin sederhana saja, tapi karena dia punya kualitas, pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah menerima salat subuh yang barusan kita kerjakan dan juga amal-amal kita semua sebelumnya dan juga sesudahnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan pembahasan seputar keikhlasan. Beberapa poin pembahasan tentang ikhlas sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan membahas faidah-faidah dari keikhlasan. Dinukilkan oleh para ulama ada puluhan ya faidah, keutamaan atau keistimewaan dari keikhlasan. Kita akan sebutkan di antaranya orang yang ikhlas atau yang disebut dengan mukhlis adalah orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusannya. Akan lenyap pada dirinya kedukacitaan di dunia. Dan itu semua terwujud karena ikhlasnya dia di dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu bersih hatinya. Dan orang yang bersih hati, insya Allah dia akan ringan menjalankan kehidupan apapun rintangan dan hambatan yang menghadang perjalanan kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena fokus jiwa raganya hanyalah kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fokus hatinya adalah bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka celaan, cacian, kebencian manusia kepada dirinya, hambatan kehidupan yang dia hadapi dalam kehidupannya bukanlah perkara yang memberatkan dirinya. Karena fokus dia kepada kehidupan akhiratnya, fokus dia adalah kepada penilaian dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahihul Jami'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Kata Nabi, barang siapa akhirat menjadi tujuan, menjadi maksud daripada niat-niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan hatinya.
Hakikat dari kekayaan adalah kayanya hati. Miskin dunia tidak akan berpengaruh buruk kalau orang itu kaya hatinya. Kayanya dunia tidak manfaat kalau kemudian hati orang itu fakir dan miskin. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, siapa yang menjadikan akhirat itu tujuan dan juga niat ya dari kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya hati yang kaya, menyatukan urusannya. Kemudian dunia itu akan mendatanginya dengan sangat mudah. Namun sebaliknya kata Nabi, wa man kanatid dunya hammahu, adapun orang yang menjadikan dunia itu sebagai niat dan tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia selalu dalam kefakiran. Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, dunia ini akan datang kepada kita sesuai dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri kita. Maka rugi besar ya ketika orang itu tidak memiliki keikhlasan ya di dalam hatinya. Dan ciri orang yang tidak ikhlas, segala sesuatu pertimbangannya adalah dunia. Jika itu menguntungkan dunianya, dia akan lakukan. Jika tidak menguntungkan untuk dunianya, maka dia tinggalkan. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini adalah orang yang fakir, orang yang paling fakir ya di dalam kehidupannya. Karena hatinya akan selalu dalam kesempitan. Hatinya hanya terbatas kepada keinginan dan syahwat dunia. Kemudian yang kedua, di antara faidah atau keutamaan dari keikhlasan, ikhlas itu mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya bahwa semua peribadatan, besaran pahala yang akan didapatkan oleh orang yang melakukannya sangat bergantung kepada kualitas ikhlasnya. Semakin ikhlas dia melakukan satu amalan tertentu, semakin besar ya pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari memberikan contoh ya tentang nafkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik hatta ma taj'alu fi fammi imra'atika. Sesungguhnya tidaklah engkau memberi nafkah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, tabtaghi biha wajh Allah. Ketika memberikan nafkah, niat yang dipasang di dalam hati hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ikhlas, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam kondisi selamat, mendapatkan nikmat paling besar di surga Allah Subhanahu wa taala, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tidaklah seseorang memberikan nafkah dengan niat seperti itu, melainkan engkau pasti akan diberi pahala, sehingga apa yang engkau letakkan pada mulut istrimu, ya suapan yang disuapkan oleh seorang suami ke mulut istrinya, para jamaah yang dirahmati Allah, ini bagian daripada nafkah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ikhlas dilakukan, maka amal yang kelihatannya sepele seperti itu akan berbuah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa ikhlas itu memang berkualitas. Amalan yang sederhana ketika dibarengi dengan kualitas ikhlas, maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dalam kehidupan dunia yang kita pahami. Orang kalau punya kualitas, para jamaah yang dirahmati Allah, kerjanya cukup kerja cerdas, ya. Dia mungkin tidak keras kerjanya, tapi kerjanya kerja cerdas, pakai kualitas.
maka sedikit yang dia lakukan bisa menghasilkan dunia yang besar. Begitu. Ketika orang punya kualitas. Nah, dalam kehidupan beragama kita juga demikian. Kalau orang punya kualitas iman, ya amalannya mungkin sederhana saja. Tapi karena dia punya kualitas, pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti sedemikian rupa kedudukan ikhlas ini. Maka tidak ada yang paling harus selalu kita perjuangkan dalam hidup ini kecuali menjaga hati untuk selalu ikhlas. Dan ini yang paling besar godaannya. Ya, fitnah dunia itu terlalu besar ya bagi umat Islam. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi. Fitnah paling besar yang menimpa umatku ini adalah fitnah dunia. Ya, seputaran harta, tahta dan wanita. Maka ya sebisa mungkin, ya sekuat tenaga masing-masing kita berupaya bagaimana hati kita ini, jiwa raga kita ini selamat dari fitnah-fitnah tadi yang sering menggerogoti nilai-nilai keikhlasan yang ada pada diri kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya di antara faidah dari keikhlasan, orang yang ikhlas itu selamat dari siksa yang besar di hari pembalasan. Orang yang ikhlas dia akan selamat ya dari siksa besar di kehidupan akhiratnya nanti. Ada riwayat di dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa manusia yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka diantaranya adalah 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan kematian di medan jihad. Nampak pada diri orang tersebut dia melakukan amal yang begitu besar, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nampak pada diri orang tersebut dia mendapatkan kematian yang begitu mulia, syahadah, ya mati syahid. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata di kehidupan akhirat semuanya nampak. Yauma tublas sarair, pada hari di mana sarirah manusia akan nampak. Rahasia-rahasia yang manusia sembunyikan di dalam hatinya akan ditampakkan. Wa hussila ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada manusia itu akan ditampakkan. Ternyata orang ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dia berjihad tidak ikhlas karena Allah. Yang dia inginkan di dalam hatinya adalah ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai pejuang Islam, ingin disebut sebagai mujahid, ingin disebut sebagai ya gelaran-gelaran dunia yang dia inginkan. Pahlawankah, pemberanikah, pejuang Islam, pembela Islam, atau yang sejenis dengan itu. Ternyata itu niatnya, bukan li'ila'i kalimatillah. Ya, jihadnya bukan karena Allah, jihadnya bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin disebut-sebut dengan gelaran-gelaran kebaikan oleh manusia ketika di dunia. Dan mungkin saja di dunia dia dapatkan itu. Disebut sebagai pahlawan Islam, pejuang Islam, disebut sebagai pemberani, disebut sebagai pembela Islam, atau sebutan-sebutan yang lain dia dapatkan. Tapi karena niatnya tidak ikhlas, lagi-lagi balik ke urusan hati, ya. Karena niatnya tidak ikhlas, para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata pujian, sanjungan, gelaran yang diberikan dan disematkan manusia kepada dirinya tidak manfaat, tidak membela dirinya ya dari siksa Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia tidak ikhlas. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu syar'i. Masya Allah, para jamaah, ini fitnah yang kemudian, ujian yang kemudian dihadapkan kepada orang-orang yang punya semangat beragama. Begitu ya, menunjukkan bahwa semangat itu enggak cukup. Ya, semangat beragama itu tidak cukup. Tapi bagaimana ya semangat beragama kita itu ya selalu dibimbing ya dengan bimbingan Allah dan Rasulnya untuk kita ikhlaskan
Ya, semangat beragama kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi orang berjihad. Nah, yang kedua adalah orang yang belajar ilmu syar'i. Lalu kemudian dia mengajarkannya kepada manusia. Di satu riwayat dikatakan belajar Al-Qur'an. Kemudian diajarkan Al-Qur'an itu kepada manusia. Intinya dia belajar tentang agama ini. Belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang fikih, belajar tentang ulumus syar'iyyah, ya, ilmu-ilmu syar'i. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nampak pada pandangan manusia ini orang yang baik, orang yang rajin, orang yang semangat belajar ilmu syar'i. Itu yang nampak pada kasat mata manusia. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, tidak semua orang yang mati-matian belajar ilmu agama sampai dia mendapatkan martabah tertentu dari bidang keilmuan. Tidak semua dari mereka ternyata selamat di kehidupan akhirat. Ya, semuanya nampak apa yang tersimpan di dalam dadanya, apa yang kemudian bersemayam di dalam hatinya dari niat asli dia, ya, di dalam mempelajari ilmu syar'i. Ternyata nampak dia belajar itu bukan karena Allah, tapi ternyata ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai ahli qiraat, ingin disebut disanjung oleh manusia sebagai alim, orang yang berilmu, atau sebutan dan gelaran-gelaran yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang seperti ini juga akan menjadi orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang satu lagi orang yang berinfak, bersedekah, punya semangat yang begitu besar, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nampak pada pandangan manusia orang ini orang yang baik hati, orang yang begitu pemurah dengan hartanya. Namun ternyata semua nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi. Ternyata dia berinfak tidak karena Allah, dia tidak ikhlas, tapi dia berinfak ingin disebut sebagai dermawan, as-sakhi, ingin disebut sebagai orang yang baik hati, ingin disebut orang yang punya jiwa sosial yang tinggi, atau gelaran apapun ya yang dia inginkan, yang dia inginkan dari manusia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang seperti ini juga akan menjadi orang yang celaka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berarti yang selamat yang mana? Yang selamat adalah orang yang ikhlas. Ini amalan-amalan besar yang disebutkan di sini. Ya, jihad fi sabilillah, kemudian belajar Quran, ya, belajar ilmu syar'i, kemudian berinfak, bersedekah. Semuanya ini amalan yang sangat besar. Namun ternyata menjadi hina, kecil di sisi Allah, bahkan berubah menjadi dosa besar gara-gara tidak ikhlas dan menjadikan pelakunya celaka di akhirat. Maka lebih-lebih amal-amal yang mungkin di bawah itu semua, ketika tidak ikhlas maka tidak akan bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang orang yang belajar agama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari ilmu, di mana ilmu itu selayaknya ya dicari karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu dituntut dengan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidaklah dia mempelajarinya kecuali agar mendapatkan harta dunia. Maka para jamaah, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga di kehidupan akhiratnya. Nauzubillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, terkadang bidang agama itu cukup menggiurkan, begitu ya. Terlebih adanya sebagian oknum ya dari para tokoh pemuka agama yang sering pamer harta kekayaan. Ini rumah saya sekian miliar, ini mobil mewah saya sekian miliar harganya.
Ya, kadang istri barunya pun ditampilkan, Pak. Nah, ini istri baru saya. Sehingga sebagian orang kemudian menganggap, kalau jadi kiai, kalau jadi ustadz, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, hidup berkecukupan, berkelimpahan, tanpa kerja keras banting tulang. Akhirnya ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah bagi sebagian orang. Sebagian mereka akhirnya termotivasi untuk belajar karena ingin mendapatkan apa yang dia lihat dari sosok-sosok ini. Ya, ini bahayanya ketika orang alim kemudian tidak menampilkan keteladanan, zuhud terhadap dunia, begitu ya, menghindarkan segala kemewahan dunia yang tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, bagi sebagian orang ini kadang menjadi fitnah. Ya. Maka ya, berhati-hati para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita menjadi wasilah manusia terfitnah, dan kita juga para jamaah yang dirahmati Allah jangan sampai terkena fitnah. Jangan sampai terkena fitnah. Kita mesti selalu sadar bahwa ujian terbesar bagi umat ini adalah ujian dunia. Ya. Nabi SAW sering mengingatkan itu, bahwa fitnah yang terbesar bagi umatku itu adalah harta dunia. Berikutnya, orang yang ikhlas akan terhindar dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang riya. Orang ikhlas, dia akan selamat dari pertanyaan Allah yang Allah ajukan kepada orang-orang yang riya. Riya itu orang yang menampilkan, memamerkan ibadahnya dengan niat ingin dipuji, ingin diapresiasi, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Nah, orang-orang yang riya itu akan dikatakan kepada mereka di kehidupan akhirat nanti, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian ingin dilihat oleh mereka di dunia. Lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka. Para jamaah, orang itu kalau riya ya atau sum'ah, ini adik kakak, riya dan sum'ah, memamerkan atau memperdengarkan amal ibadah karena ingin diapresiasi oleh manusia. Nah, nanti di kehidupan akhirat orang ini akan diperintah untuk datang kepada orang-orang yang dulu dia riya kepada mereka. Siapapun itu, apakah teman sebayanya ataukah orang yang lebih tinggi kedudukan dari dirinya, intinya ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia riya kepada mereka. Nah, di akhirat nanti dia akan disuruh untuk meminta pahala dari mereka ini. Kira-kira dapat pahalanya, Pak? Misalkan kita riya ke guru kita. Ya, terkadang murid itu, para jamaah yang dirahmati Allah, cari muka dari gurunya. Ya, menampilkan kehebatan hafalannya, menampilkan kecerdasan, ya, akalnya dan lain sebagainya. Dia riya, ingin diapresiasi sama gurunya, sehingga menampilkan sesuatu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di akhirat orang-orang yang riya sum'ah seperti ini, para jamaah, akan diperintah untuk datang kepada orang-orang yang dulu dia riya kepada mereka. Kemudian Allah katakan dengan nada pengingkaran dan dengan nada taubih, apakah kalian dapat pahala dari mereka? Jawabannya apa? Jelas tidak akan dapat. Semua manusia di akhirat nanti butuh pahala, ya, butuh pahala. Setiap orang sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Semua membutuhkan stok pahala yang banyak untuk keselamatan dirinya. Begitu kan? Maka ada saat-saatnya di mana manusia itu enggak peduli kepada orang tuanya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in yauma idzin sya'nui yugni. Ada hari di mana manusia nanti di kehidupan akhirat dia akan berlari dari saudaranya sendiri, dari orang tuanya, ibu bapak.
dari istri dan juga anak-anaknya. Kenapa? Karena masing-masing mereka sibuk memikirkan nasibnya. Sibuk memikirkan nasibnya, tidak peduli kepada siapapun. Ada saat-saatnya seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya, semua orang membutuhkan pahala. Bagaimana kemudian kita datang minta pahala kepada mereka? Maka aneh ya kalau ada katanya tokoh agama yang mengatakan kepada jamaahnya, tenang saja, urusan akhiratmu saya yang tanggung. Wah, ini hebat banget. Nabi saja nggak begitu, Pak. Nabi belak-belakan ke bibinya, Nabi belak-belakan kepada putrinya, ya, kepada pamannya Abbas. Beramal kalian, beramal kalian. Tidak ada nepotisme di akhirat. Begitu. Beramal kalian. Walaupun kalian ahlu baitnya Rasulullah, orang-orang dekatnya Nabi, ya. La ugni anka minallahi syai'ah. Aku nggak bisa nolong kamu sedikit pun nanti di kehidupan akhirat. Ini loh Rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mengatakan seperti itu kepada orang-orang terdekatnya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa nanti di hadapan Allah jika kalian tidak beramal soleh. Jika kalian tidak beriman, maka beriman, beramal soleh. Minta apapun kepadaku dari dunia ini, karena sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian di kehidupan akhirat nanti. Disuruh beramal, Pak. Nah, ini bagaimana kemudian jamaahnya mengatakan, kalau nggak mau puasa nggak apa-apa, ya, jamin duniaku, nanti aku jamin akhiratmu. Oh, ini hebatnya kebangetan, melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kamu jamin duniaku. Nah, intinya pengen dunia memang, ya, dengan membodohi umat. Jamin duniaku, aku jamin akhiratmu. Tenang saja, nanti aku kasih syafaat. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ada saatnya di mana manusia semuanya sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Ya, dia tidak akan memikirkan saudaranya, kakaknya, adiknya. Dia tidak akan memikirkan kedua orang tuanya. Dia tidak akan memikirkan ya istri dan juga anak-anaknya. Siapapun tidak ada yang dia pikirkan. Yang hanya dia pikirkan adalah nasib dirinya. Karena di hadapannya terpampang dua kenyataan yang tidak bisa berlari dari salah satu keduanya. Apakah dia sengsara disiksa api neraka, ataukah dia bahagia ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ya masing-masing kita jangan kemudian saling mengandalkan, ya, karena yang akan dihisab adalah diri kita sendiri, gitu ya. Itu yang harus menjadi fokus kita terlebih dahulu. Jangan kemudian merasa tenang saja, anak saya soleh, gitu ya. Tenang saja, saya itu punya orang tua kiai besar, ya. Tenang saja, saya punya teman itu seorang alim besar. Masa mereka tidak akan memperdulikan saya di akhirat nanti? Jangan begitu, para jamaah. Karena masing-masing orang akan menghadap Allah sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Artinya apa? Fokus dulu kepada diri sendiri. Ku anfusakum. Alaikum anfusakum. Wajib atas kalian menjaga, melindungi diri kalian sendiri terlebih dahulu dari api neraka. Nah, sebagian orang tua begitu, Pak. Nah, kamu itu harus jadi soleh, jangan seperti bapakmu ini. Anaknya disuruh soleh, bapaknya nggak mau soleh. Nah, gimana? Nanti doa anaknya ini nggak nyambung, para jamaah. Bagaimana kalau bapaknya mati di atas kekufuran? Anaknya sesoleh apapun tidak bisa mendoakan bapaknya yang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran. Tidak nyambung. Sebagian orang tua kan begitu. Ayo anak, ayo ke sana TPA-an, ngaji kamu. Kamu harus pinter baca Quran. Kamu harus pandai tentang ilmu agama. Kamu harus sholat. Jangan seperti bapakmu ini belangsak. Preman bapakmu ini. Kamu jangan seperti itu ya. Nah, ini tidak benar para jamaah. Model ngedidik anak kayak gitu itu tidak benar. Harus menampilkan keteladanan. Kalau kita nyuruh anak kita soleh, kitanya juga harus berusaha jadi orang soleh. Ku anfusakum baru wa ahlikum. Diri kita dulu ini.
Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan tentang diri kita ini ya sendirian. Nggak akan ada orang lain. Seorang mukmin nanti di kehidupan akhiratnya akan menghadap Allah sendirian, fardan, sendirian dia. Laisa bainahuma turjaman. Tidak ada di antara keduanya seorang penerjemah. Berdua mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan punya semangat mendidik anak. Silahkan punya semangat mendidik istri. Silahkan dia punya semangat memberikan, menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Tapi jangan lupakan diri sendiri. Ya, jangan lupakan diri sendiri. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya tentang diri kita sendirian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, ikhlas itu menyelamatkan manusia dari terhalang atau berkurangnya pahala. Orang yang ikhlas, dia akan selamat dari berkurangnya pahala, ya, dari hilangnya pahala. Berarti orang yang tidak ikhlas sangat rawan pahalanya berkurang, bahkan bisa jadi orang nggak ikhlas itu pahala kebaikannya hilang, batal dan lenyap. Seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala Allah dan penilaian manusia? Ini menggabungkan dua niat. Pertamanya karena Allah, niat ingin dapat pahala di sisi Allah. Yang kedua, ingin dinilai manusia. Jadi ditanyakan kepada Nabi, bagaimana tentang seseorang yang berjihad di jalan Allah, niatnya dua. Niat ingin dapat pahala di sisi Allah, juga niat ingin dinilai oleh manusia. Apa pahala yang akan dia dapatkan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la syai'a lahu. Orang ini tidak dapat pahala apapun. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang ini, kata Nabi, tidak mendapatkan pahala apapun. Kemudian yang bertanya tadi mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan jawaban dengan jawaban yang sama, la syai'alahu, la syai'alahu, la syai'alahu. Orang ini enggak dapat pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Kata Nabi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan, illa ma kana lahu khalisan wabtaghiya bihi wajhah, wabtaghiya bihi wajhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menerima satu amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, coba perhatikan ini. Orang yang menggabungkan dua niat. Pertama, niat lillah, ingin dapat pahala di sisi Allah. Yang kedua, ingin dinilai, diapresiasi, mendapatkan kedudukan, dipuji-puji, disanjung-sanjung ya di dalam hati manusia. Dua ini. Berarti 50% ingin dapat pahala, 50% ingin dapat dunia. Kata Nabi, tidak dapat apa-apa. Bagaimana kalau orang yang niat dunianya 75%? Begitu ya. Untuk akhiratnya 25 lah. Ini yang 50-50 aja nggak dapat. Bagaimana yang 75%? Bagaimana yang niatan dunianya totalitas? Ya, dia beramal akhirat tapi ingin dapat ganjaran dunia, 100% ingin dunia.
Oh, lebih-lebih lagi. Begitu. Kalau kurang dari itu bagaimana? Kurang dari 50. Kalau tadi kan 50-50, tidak dapat apa-apa. Berarti kan di atasnya lebih-lebih lagi, 75 sampai 100% untuk dunia, nggak dapat apa-apa lagi. Jelas itu. Kalau kurang dari 50 gimana, Pak? Misalkan ya amal saya ini 75 lillahi ta'ala, 25-nya ya pengenlah sehat, pengenlah karir melejit, ya. Pengenlah apalagi apa Pak biasanya yang diinginkan manusia? Ya apapun itu dari dunia. Pengen dapat proyek, begitu ya. Apalagi Pak? Ya pokoknya dunia, begitu ya. Apa yang menggiurkan manusia dari dunia ini? Pengen dapat pangkat, jabatan, kedudukan, begitu ya. Kalau musim pemilihan banyak orang yang jadi senang tahajud, banyak orang yang tiba-tiba dermawan, gitu kan. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah sangat rawan sekali. Ini niatnya apa nih? Nah bagaimana itu kalau kurang dari 50? Ya Allah 75% untuk akhirat, 25 untuk dunia lah. Gimana nih hukumnya? Dapat pahala nggak Pak? Pengennya dapat ya. Barakallahu fikum. Para ulama menegaskan, kalau amal itu, kalau satu amalan itu disebutkan ada fadilah dunianya, fadilah dunia disebutkan di dalam dalil nas ayatkah ataukah hadis, bahwa amalan itu mengandung pahala dunia. Contoh silaturahim. Silaturahim ada pahala dunianya tidak? Man sarrahu an yabsutolahu fi rizki. Siapa yang menginginkan dilapangkan rezeki, wa an yunsa'alahu athari, ya. Wa an yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan usia, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahim, ya. Lebaran tidak masak di rumah, ya. Gimana nih caranya biar tetap makan? Silaturahim, ya. Pagi-pagi ke rumah si fulan, ya, bawa pasukan, anaknya 5 dibawa semua, gitu. Dapat tuh makan pagi, gitu kan. Nanti siang tinggal dijadwal saja, itu hari pertama lebaran, nanti ke rumah si fulan, silaturahim ke rumah si fulan, minimal kan dapat, ya, sayur lontong, begitu ya, lontong sayur atau ketupat. Nah itu barangnya, makan siang dapat tuh. Nanti makan malam tinggal keliling saja. Itu hari pertama. Hari kedua juga begitu, aman, walaupun dapur nggak ngebul di hari lebaran, gitu ya, tapi terpenuhi itu, minimal makanan itu dapat, gitu ya. Belum lagi ampaunya, gitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, ya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya silaturahim. Berarti silaturahim ini para jamaah disebutkan ada ganjaran duniawinya. Para ulama menegaskan bahwa walaupun satu amalan itu disebutkan ganjaran duniawinya, jangan kemudian ya kita meniatkan, tidak usah. Ini anjurannya para ulama, tidak usah diniatkan itu pahala dunianya. Sudah fokuskan aja, murnikan saja lillahi ta'ala. Karena toh dunianya itu adalah janji Allah dan Rasulnya yang pasti akan didapatkan. Artinya orang tuh kalau silaturahim para jamaah, mau diniatkan mau tidak, dia ingin mendapatkan satu rezeki, ya, itu tetap pasti dapat. Minimalnya apa ini Pak? Air putih. Masa nggak dapat air putih, ya. Minimalnya air putih dapat, ya. Di momen tertentu bisa lebih gede dari air putih, mungkin ada kue-kuehnya, mungkin juga ada makan siangnya, begitu kan. Diniatkan tidak diniatkan itu pasti ada, kan itu janji Allah. Maka para ulama ketika ada amalan disebutkan ganjaran dunianya,
mereka tidak menggembor-gemborkan ganjaran dunianya. Justru membimbing umat, ayo murnikan niat kalian karena Allah. Walaupun amalan ini ada ganjaran dunianya. Begitu. Nah, itu nasihatnya para ulama, bersikap kepada dalil-dalil syar'i yang menyebutkan tentang pahala-pahala dunia dari amalan-amalan kebaikan. Bagaimana kalau tetap diniatkan? Para ulama membolehkan. Kalau memang disebutkan ganjaran dunianya, diniatkan, boleh. Tapi tadi syaratnya jangan sampai sama. Jangan 50-50, Pak. Ya. Niat dunia, niat akhiratnya sama 50%, 50%. Berdasarkan hadis ini. Jihad itu ada fadilah dunianya enggak? Bapak kalau berangkat perang melawan orang-orang kafir di medan perang, ada fadilah dunia? Ada tidak? Ada. Apa itu? Ghanimah. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Begitu ya. Apalagi kalau lawan kita ini negara terkenal kaya gitu. Oh, senang orang. Ghanimahnya pasti gede gitu. Barakallahu fikum. Ya. Jihad termasuk amaliyah yang disebutkan ganjaran dunianya. Yakni berhak mendapatkan ghanimah. Maka ketika ada orang yang meniatkannya 50 untuk Allah, 50 untuk dunia, tidak dapat. Ya, maka kalaupun diniatkan, dan ini tidak dianjurkan oleh para ulama, kalaupun diniatkan tidak boleh, ya, tidak boleh sama niatnya dengan niat akhiratnya. Ya mungkin kalau dipersen-persenkan 10% lah boleh, 20% boleh, gitu ya. Tapi kan berat ini Pak, menimbang-nimbangnya berat kan, ya, ya tidak Pak. Bapak taklim ke sini nih, antara taklim dengan sarapan, kira-kira mana yang lebih gede? Nah ini berat para jamaah. Ya artinya nimbang-nimbangnya ini gimana? Gitu. Kita pengennya 20% aja lah untuk niat dunia. Apa iya memang 20%? Atau justru malah seimbang? Atau justru malah ini yang menjadi fokus dunia, niat dunia? Nah ini berat para jamaah. Makanya tadi para ulama tidak menganjurkan sama sekali. Sudah, murnikan saja karena Allah. Karena dunia nanti akan ngikut. Di pembahasan pertama kan begitu. Dunia akan datang kepada orang ikhlas itu dengan sangat mudah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak juga begitu Pak. Jangan kemudian infak karena pengen dilipat gandakan. Kalau saya masukin ke kencang 5.000, insya Allah jadi 50.000. Pengennya kontan lagi. Gitu. Kalau saya masukin 50.000 nanti jadi 500.000. Ya, kalau saya infakkan motor jadul, motor lama, nanti datang motor baru. Kan begitu. Kalau saya infakkan mobil yang ada, nanti akan datang mobil yang baru. Nah, ini jangan fokus ke situ. Ya. Nanti kebablasan juga. Diinfakkan istrinya, nanti datang istri baru. Nah, ini bahaya para jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya umat itu tergiur dengan itunya. Mati-matian semangat luar biasa infak sedekah, tapi fokus jiwa raganya bagaimana saya dapat kekayaan, bagaimana saya dapat pangkat jabatan dengan sedekah ini. Ya, bahaya para jamaah. Karena demi Allah, hati kita ini ya hati yang tipis iman, miskin ilmu, itu kecenderungannya pasti ke dunia. Kecenderungannya pasti ke dunia. Nah itu yang kita jaga. Itu yang dinasihatkan para ulama. Jangan sampai kemudian ya kita meniatkan untuk dunianya ternyata kebablasan. Nah kalau kebablasan, amalan soleh tadi berubah akan menjadi malapetaka bagi diri kita. Dan tentu itu tidak kita harapkan. Ya, semua kita ingin mendapatkan stok pahala yang besar, yang betul-betul kita akan memanennya sendiri di kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Sampai di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah waktu sholat syuruk ya, insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan nggak Pak? Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria. Ya, amal jama'i ya. Ya. Dua kali misalnya saya sebagai seorang ayah, saya menceritakan tentang saya menceritakan guna kecil misalnya begini karena dalam rangka ini bagaimana takut salah tafsir semua dibilang wah ini ria. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ya, ria dan sum'ah itu, para jamaah, dikatakan ria dan sum'ah, ini sesungguhnya kembali kepada amalan hati. Kembali kepada amalan hati. Bukan atau jangan dipahami bahwa setiap amal yang nampak di hadapan manusia, jangan dipahami setiap amalan yang kedengaran di telinga manusia kemudian dikatakan oh berarti ini ria dan sum'ah. Enggak begitu. Kenapa? Mesti kita pahami ria dan sum'ah itu adalah amalan hati. Begitu ya? Amalan hati. Misalkan gini, sholat jamaah. Bisa nggak sholat jamaah ngumpet-ngumpet? Nggak bisa. Mesti kelihatan orang, ya. Nabi kalau selesai sholat ngadep ke jamaahnya, melihat si fulan ada nggak, si fulan ada nggak, begitu kan? Ketika ada yang kemudian tidak dilihat oleh Nabi, ditanyakan si fulan sehat atau sakit, begitu. Ini harus nampak, jugruknya harus kelihatan. Kita jalan dari rumah harus kelihatan, begitu kan? Ini amal yang nampak, zahir. Azan. Bisa nggak silent azan? Wah, takut sum'ah saya. Nggak bisa. Azan memang harus diperdengarkan. Fungsinya azan supaya didengar oleh kaum muslimin. Nah, berarti yang harus kita pahami, ria dan sum'ah itu terkait dengan amalan hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencontohkan ria di dalam sholat, ya, Nabi mengatakan ada seseorang ria di dalam sholatnya, ya. Kemudian Nabi menggambarkan bagaimana ria di dalam sholat. Fayuzayyinu sholatahu. Dia percantik, dia perindah, dia perbagus sholatnya. Yang tadinya misalkan bacaannya lurus saja, tapi karena ria difasih-fasihkan. Begitu. Tidak sebagaimana biasa. Gitu. Biasanya takbirnya biasa Allahu Akbar. Nah, ketika ada indikasi ria, diperbagus Allah, begitu. Nah, itu para jamaah. Jadi indikasinya di situ, dia perbagus, percantik, perindah sholatnya. Tadinya rukunya normal saja, tapi karena gara-gara ria dipanjang-panjang rukunya, dipanjang-panjang sujudnya, ya. Apalagi sholat belakangnya calon mertua, begitu kan? Oh, itu rawan banget, Pak. Nah, itu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dia perbagus sholatnya. Kenapa? Karena dia mengerti ada orang yang dia riai di belakangnya. Nah, itu para jamaah. Jadi bukan sholatnya sesungguhnya, tapi bagaimana niat hatinya. Yang niat hati ini kemudian berpengaruh kepada amaliyah zahirnya. Dan memang kadang indikasi orang dia itu kena di hati, Pak. Ini kok orang nggak seperti biasanya. Ada ngena di hati. Ya, kalau ada orang tuh ria, kalau ada orang itu sum'ah.
Ya, walaupun itu tentu bukan satu patokan, karena hanya Allah yang tahu tentang urusan hati manusia. Nah begitu ya, jadi terkait dengan urusan hati, Nabi pernah menampilkan sholatnya. Ketika awal-awal Nabi mengajarkan sholat kepada para sahabat, ya ketika berdiri Nabi naik ke atas mimbar, maksudnya supaya dilihat oleh para sahabat bagaimana kaifiat sholat. Ketika ruku dan sujud Nabi turun lagi, ketika berdiri Nabi ya naik lagi ke atas mimbar. Kemudian terkait dengan perlombaan, misalkan lomba musabaqah tilawat Al-Quran atau hifdzul Quran atau mungkin hifdzul hadis, menghafal hadis, ini pada asal hukumnya mubah, karena perlombaan itu perkara-perkara dunia, tergantung apa yang dilombakan, ya apakah perkara mubah ataukah perkara yang bernilai kebaikan seperti ya lomba menghafal Al-Quran. Ini tidak masalah, ya asal hukumnya mubah-mubah saja. Bagaimana apakah orang itu ria dan tidak, ini balik kepada hati masing-masing. Karena di masa Nabi juga ada perlombaan, ya lomba bergulat, ya memanah, begitu ya. Artinya ada perlombaan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu para jamaah. Yang penting lomba tersebut tidak menyalahi syariat. Kemudian penyelenggara panitia lomba ya juga selayaknya mengingatkan para peserta lomba begitu ya untuk tetap menjaga keikhlasan hati masing-masing. Ini sekedar wasilah saja untuk kemudian menghangatkan suasana, menumbuhkan semangat anak-anak untuk mereka benar-benar punya kecintaan yang besar kepada Al-Quranul Karim dengan menghafalnya, membacanya, dan juga kedepannya adalah mengajarkannya kepada manusia. Begitu ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya lomba-lomba kegiatan Islami itu tidak masalah. Cerdas cermat Islam misalkan, kemudian lomba menghafal hadis, lomba menghafal Al-Quran. Yang penting perlombaannya disetting dengan manajemen yang tidak menyalahi syariat. Ya, jangan ada perjudian di dalamnya. Ya, masing-masing peserta setor 1 juta. Gitu. Nanti hadiahnya dipakai, nanti itu dipakai untuk hadiah. Nah, ini perjudian. Tidak boleh, gitu ya. Hadiah itu jangan dari peserta, jangan dari iuran peserta, tapi dari pihak lain yang kemudian memberikan hadiah. Kalau ada hadiah, nah itu artinya jangan sampai perlombaannya menyalahi syariat. Kemudian yang kedua tadi, panitia juga harus memberikan nasihat bahwa ini sekedar untuk menumbuhkan semangat, memvariasikan kegiatan, ya supaya anak-anak tidak jenuh dengan rutinitas menghafal, tapi ada sesuatu yang memacu ya diri mereka untuk lebih semangat lagi ya dengan mengadakan lomba-lomba yang dimubahkan seperti itu. Nah demikian. Sama juga ketika kita bercerita tentang pengalaman begitu ya kepada orang, ini pada dasarnya ketika niatnya baik maka ini kebaikan. Begitu ya. Kita orang tua misalkan ngedidik anak dengan cara berkisah tentang masa lalu kita yang bisa jadi teladan untuk mereka, tidak ada masalah ya selama kita menjaga hati. Begitu ya. Karena kita dapat itu juga dari nukilan-nukilan para ulama. Kenapa kisah-kisah para ulama sampai ke kita? Ada ulama misalkan di bulan Ramadan sampai 60 kali khotam Quran. Artinya kan berarti diketahui. Ada ulama Masya Allah ya puasa sunnah terus, istrinya saja tidak tahu dia puasa sunnah. Begitu kan? Ada ulama yang Masya Allah akhirnya ceritanya sampai ke kita. Ya puluhan tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Dalam segala kebaikan yang ada di dalam Islam ini. Selalu ada teladan dari orang-orang soleh di zaman dahulu yang cerita mereka sampai ke kita. Sebagian diceritakan oleh mereka sendiri, sebagian diceritakan oleh murid-muridnya, sebagian diceritakan oleh orang-orang yang sezaman dengan dirinya. Untuk apa? Untuk menjadi tarbiyah, untuk menjadi bahan pendidikan dan keteladanan bagi umat Islam. Pada dasarnya tidak ada masalah, karena segala sesuatu terus diturunkan. Kebaikan ini harus diwariskan, diturunkan. Ya, yang jadi masalah adalah masing-masing kita tetap harus menjaga hati. Nah, taklim, ceramah, dakwah, khutbah, ini kan juga tampil di depan manusia. Ya.
Bahkan sekarang itu orang ceramah tidak hanya di dunia nyata kan Pak. Ini ada dunia mayatnya gitu. Pakai medsos, pakai ini dan itu. Mesti tampil, mesti diperdengarkan. Kan tidak mungkin ya dakwah silent. Gimana dakwah silent? Tidak kedengaran sama orang. Ya khutbah misalkan pelan banget. Kenapa Pak Ustadz pelan sekali? Kok suaranya nggak kedengaran? Takut sum'ah. Ini tidak pas, gitu kan? Tidak pas. Jadi silakan apa yang memang nampak, amalan itu ditampakkan dengan tetap jaga hati. Ya. Tapi ya tetap para ulama juga membimbing kita ya bagaimana kita menjadi orang-orang yang disebut dengan akhfiyah. Akhfiyah itu orang yang pandai menyembunyikan amal solehnya. Karena itu yang sesungguhnya benar-benar kita harapkan. Amal yang hanya diketahui oleh Allah saja, kemudian diri kita sendiri. Nah, kita mesti memperbanyak amalan itu. Karena itu sesungguhnya yang akan diharapkan dengan harapan besar bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat nanti. Adapun yang nampak-nampak ini para jamaah memang butuh perjuangan ya hati kita untuk kemudian selalu ikhlas ya, menjaga amal-amal tersebut supaya niatnya tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.